Tabikun, selamat pagi menjelang siang, anak-anak terkasih, kembali berjumpa dengan Bapak. Kali ini kita akan membahas tentang stokiometri reaksi kimia atau perhitungan dalam reaksi kimia. Materi ini cukup sulit kalau kalian tidak memperhatikan dengan baik. Tetapi kalau kalian ulang-ulangi dan pelajari bersama, kalian pasti mendapatkan tujuan kita hari ini, yaitu dapat menganalisis hubungan konsep mol dengan persamaan reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Perhitungan kimia dalam reaksi kimia. Pada materi sebelumnya telah dijelaskan bahwa perbandingan koefisien menyatakan perbandingan jumlah partikel dan perbandingan volume, sedangkan mol merupakan jumlah partikel dibagi dengan Avogadro. Perbandingan koefisien menyatakan perbandingan jumlah partikel, maka perbandingan koefisien juga merupakan perbandingan dari jumlah mol. Ingat, ini ada dalam materi hukum dasar, yaitu hukum Avogadro dan Gay-Lussac. Sehingga, perbandingan koefisien menyatakan perbandingan volume, perbandingan jumlah partikel, dan perbandingan mol. Misalnya, pada reaksi N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3, koefisiennya adalah 1,32. Maka perbandingan volumenya adalah 1,32, perbandingan jumlah partikel dari N2, H2, dan NH3 adalah 1,32, demikian juga perbandingan molnya dari N2, H2, dan NH3 juga 1:3 berbanding dengan 2 molnya. Sebagai contoh, pada reaksi pembentukan gas amonia NH3 dari gas hidrogen dan gas hidrogen, yang diketahui gas nitrogennya adalah 6 mol, maka tentukan jumlah mol gas hidrogen dan amonia yang dihasilkan. Caranya yang pertama adalah kalian tentukan dulu koefisien dari reaksi masing-masing dengan menyetarakannya. Ya, setelah disetarakan kita dapatkan perbandingan koefisiennya 1:3:2. Maka mol H2 adalah koefisien H2 bagi koefisien N2 kali mol N2, yaitu 3/1 kali 6 sama dengan 18 mol. Sedangkan mol NH3-nya, koefisien NH3 per koefisien N2 kali mol N2, 2/1 dikali 6 mol sama dengan 12 mol. Ingat, koefisien yang ditanyakan ada di atas, sedangkan koefisien yang diketahui ada di bagian bawah. Ya, yang diketahui adalah N2, maka dia yang ada di bagian bawah. Setelah itu, kita kalikan dengan mol yang diketahui adalah N2, di mana molnya adalah 6, sehingga dapat diketahui perbandingan mol yang lain. Ya, sekali lagi, setarakan persamaan reaksi, lalu dilanjutkan dengan mencari mol. Bagaimana untuk contoh soal yang kedua? Pada soal ini yang diketahui adalah reaksi pada pembakaran 8,8 gram C3H8 dengan gas oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Nah, yang ditanyakan ada 4. Pertama, persamaan reaksinya. Kedua, massa gas oksigen yang dibutuhkan berarti sebelah kiri ya, nak. Yang ketiga, volume gas karbon dioksida yang dihasilkan pada kandungan SCP. Dan yang terakhir adalah jumlah molekul uap air. Kita bahas satu persatu. Untuk menuliskan persamaan reaksi, kalau dia reaksinya pembakaran terhadap hidrokarbon itu yang terdiri dari karbon dan hidrogen, contohnya C3H8, maka hasilnya sudah pasti CO2 dan H2O. Sehingga reaksinya kita bisa tuliskan C3H8 ditambah O2, tanda panah menjadi CO2 dan H2O. Setelah itu kita setarakan. Hasil penyetaraannya itu didapatkan perbandingannya C3H8O2, CO2, dan H2O 1:5 banding 3 banding 4. Selanjutnya untuk yang kedua ditanyakan adalah massa gas oksigen yang dibutuhkan. Karena yang diketahui adalah C3H8, maka kita cari dulu mol dari C3H8. Kita sudah ketahui menurut konsep mol C3H8 adalah massanya dibagi dengan NR. Setelah kalian hitung, MR-nya pasti 44, sehingga dapat masanya molnya adalah 8,8 dibagi 44 sama dengan 0,2 mol. Ini adalah molnya. Sekarang kita hitung mol dari oksigen, yaitu koefisien oksigen dibagi koefisien C38 dikali mol C38.
mol dari perbandingan, maka kita dapatkan 5/1 kali 0,2 sama dengan 1,0 mol. Massa O2 adalah mol O2 dikali mR-nya, yaitu 1 dikali 32. Yang kita dapatkan massa oksigen yang dibutuhkan adalah 32 gram. Pertanyaan ketiga adalah dari CO2 dalam STP. Maka kita dapatkan pertama mol CO2-nya adalah koefisien CO2 bagi koefisien dari C38 dikali mol C38. Sehingga kita dapatkan sesuai perhitungan koefisien 3/1 dikali 0,2 sama dengan 0,6 mol. Sehingga kalau ditanya keadaan STP atau standar, volume CO2 tinggal mol dikali dengan volume STP yaitu 22,4 liter per mol. Sama dengan 0,6 dikali 22,4 dapatlah 13,44 liter. Dengan cara yang sama kita bisa hitung juga jumlah mol dari H2O, yaitu koefisien H2O per koefisien C38 dikali dengan molnya dari C38, yaitu 4/1 kali 0,6 mol dapatlah 0,8 mol. Karena yang ditanya jumlah partikel H2O, tinggal dikalikan mol H2O dikali bilangan Avogadro, yaitu 6 kali 1423, sehingga didapatkan 2,4 kali 10 pangkat 23 molekul H2O. Pada contoh ini, bilangan Avogadro dibulatkan menjadi 6 kali 1423. Jadi, disimpulkan dalam perhitungan reaksi kimia, konsep yang perlu dan paling perlu diingat adalah perbandingan koefisien reaksi menyatakan juga perbandingan mol, perbandingan volume khusus gas, dan perbandingan jumlah partikel. Ini adalah konsep dasar. Perbandingan koefisien reaksi menyatakan perbandingan mol, perbandingan volume gas, dan perbandingan jumlah partikel. Sehingga, secara umum, langkah-langkah dalam menyelesaikan perhitungan reaksi kimia adalah sebagai berikut. Pertama, tuliskan persamaan reaksi kimia yang sudah setara. Kalau belum setara, ya disetarakan dong. Biasanya di soal dituliskan belum setara atau tidak. Yang kedua, tentukan jumlah mol yang diketahui datanya. Misalkan datanya diketahui massa, volume, jumlah partikel, atau molar. Hitung menggunakan konsep mol. Ya, ingat peta konsep mol ya, nak? Yang ketiga, dengan perbandingan koefisien, tentukan mol zat yang ditanya dengan perbandingan koefisien. Dan terakhir, tinggal kita sesuaikan mol yang ditanya dengan soal apakah massanya, volume, jumlah partikel, atau molarnya. Demikian pertemuan kita kali ini. Silakan pelajari dengan cara sama contoh-contoh soal dan latihan yang sudah diberikan. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, yaitu reaksi pembata. Mohon dipelajari dulu tentang reaksi pembata. Pertemuan